kita flashback sedikit dan atau apa sebetulnya dari arti dari Nikah Reborn ini ditambahin juga dengan cerita dulu ya, cerita dulu almarhum Mama ada, boleh nanti mengajak di sini atau menerangkan bahwa Nikah Reborn ini berawalnya sudah tadi yang seperti Kang Dado sudah ceritakan, tapi sebetulnya ada lagi cerita yang tertunda. Jadi selama 15 tahun atau kurang lebih 10 atau 12 tahun ya, saya memberikan kesempatan kepada fans untuk membina atau menata para fans ini. Nah, setelah sekian lama ternyata terjadilah adanya perpecahan dan kebetulan ketua pusat itu sudah habis masa jabatannya. Setelah masa jabatannya bisa dikoordinir kembali. Ya, jadi setelah masa jabatan ketua NFC pusat ini habis, kami, saya dan Deden akhirnya membuat satu aklamasi atau satu pengumuman bahwa pembenahan dan penataan NFC keluarga akan mengelola dan akan dilegalitaskan nama Nikah Adila, tapi ternyata tidak bisa karena ada yang lebih dulu ya, dan lebih lama karena ada Nike itu tulisan Nike itu sudah dipatenkan oleh pihak produk olahraga ya, untuk yang sepatu atau segala macam kayak yang kawan-kawan kali pakai kan, itu kan brandnya yang sudah dipatenkan ya, salah satu itu. Jadi akhirnya setelah kita berbicara tim, akhirnya ya sudahlah kita coba kita patenkan memakai nama NFC. Dan cakupannya dari NFC ini lebih luas. Nah, misi-misinya yaitu tadi seperti Kang dari ceritakan itu dari fans oleh fans untuk fans. Itu awalnya gini, motor dari NFC itu adalah meneruskan jiwa sosial dan jiwa seni almarhumah Nikah Adila. Itu salah satu patokan untuk pedoman kita. Lagi Mami sekarang ini berpesan itu ada kata berkumpul berhasil. Nah, dari kata itu kita sinergikan gitu loh. Jadi dari tiga tadi itu kita sinergikan sedemikian rupa untuk merealisasikan apa yang dikehendaki oleh Mami. Nah, makanya di sini pun sekarang moto untuk sekarang ini belum paten sih sebetulnya, yaitu dari NFC, dari fans oleh fans untuk fans. Nah, mungkin setelah nanti peresmian aklamasi ya, deklarasi Nikah Adila Reborn ini nanti akan menjadikan satu moto yang berkaitan dengan tadi 3 poin tadi, yaitu meneruskan jiwa sosial dan jiwa seni, kedua moto dan keinginan moto dari Mami, dan ketiga tadi dari fans oleh fans untuk fans. Itu mungkin secara ringkasnya kenapa dijadikan adanya Nikah Adila Reborn ini, salah satunya itu. Dan kita ada satu keinginan untuk meluruskan ada beberapa kunci di sini karena ya kita semua tidak bisa mungkiri lah. Dan untuk lebih lanjut mungkin boleh nanti masuk ke Instagram official Nikah Adila, di Facebook pun sama official Nikah Adila, Nikah Adila Reborn ya, official Nikah Adila Reborn, boleh nanti follow. Dan bagi sekalian, ayo gabung di sini karena di sini pun kami tim akan memfasilitasi talenta-talenta yang ada
Apa cerita apa lagi pakai saya kenal malu atau gimana? Boleh. Oke, jelas ya. Perjalanan di dulu ya. Perkenalan dulu. Oh ya, kenalin dulu. Nama saya Betul ya. Boleh sih. Nama saya Betul. Itu panggilan saya. Oh, nama saya Betul. Awalnya sih emang sebetulnya saya sahabatnya dari Kang Alan sendiri ya, teman main gitu. Ya itu nggak bisa mengetahui kalau bapak saya ini kakaknya artis. Waktu itu masih album pertama kayak gini. Nah akhirnya saya diajak lah ke rumah, diajak ke rumah Parahan ya, dulu Parahan saat diajak ke sana, dikenalin lah. Nah disitu saya baru tahu waktu teman saya ini kakaknya artis nih. Dan saya juga tidak menyangka juga seorang itu misalnya menyapa saya itu dengan ramah ya. Pada saat itu kan saya bukannya ini ya, wah artis nih, nggak jaga email, tapi udah tahu saya sahabat kakaknya. Ya saya juga bingung, iya kakak adik itu teman saya sebenarnya. Dari situ tambah saya siap-siap sama Nika. Nah di situ begitu mulailah saya sering kan dari kekaguman dari dia jahit keramahan tamahannya gitu. Mulailah di situ seringlah diajak sama Kang ini kan, mau ke kemana, mau songke, mau apa, diajak. Di situlah mulailah saya di situ aktif ya sampai berapa tahun lah ya. Diam di rumah. Sebagai apa nih Pak Betok itu? Kalau sebagai rakyat gimana ya? Kalau ya sebagai pengantar lah, kalau pengawal terlalu saja. Jadi sempat suka mimpi juga ya, suka mungkin cuman kebetulan ada yang spesialisasinya seperti Kang Dedi ya, dia ahlinya nyupir ya, dia sangat sering Kang Dedi. Kalau saya kurang begitu lah kalau setir menyupir ya. Akhirnya saya walaupun tidak diangkat secara langsung, tapi saya mau mengekspresikan diri saya sebagai pengawal aja. Kartu NDK juga atau apa, pada saat itu begitu saya walaupun secara tidak langsung diangkat jadi apa kayak apa enggak. Kesan yang paling berkesan pertemuan Bang Betok sama almarhumah, apa itu yang paling nggak bisa dilupain? Yang nggak bisa dilupain yang saya tahu waktu itu ya itu kan yang waktu saya waktu itu ketemu jalan saya belum akrab karena baru pernah dikenalin aja, tapi dia sudah lama banget lah seorang artisnya, nama artis. Yang kedua lagi aduh ini nggak enak juga deh kalau masalah finansial apa ya. Jadi gini, boleh yang saya tahu orang itu kalau mengasih sesuatu, memberi sesuatu misalnya uang atau apa kan pasti keluar dompet kan, keluar kasih kan. Tapi almarhum enggak, dia kalau kasih dompetnya ke saya, ambil perlu berapa. Di situ asli saya ya kaget lah, terhalu dan kok sampai segitunya bisa diminta bil langsung bisa bayar. Tapi tetapnya masih bil saya cuman kalau misalnya berkesahan mesti bayar gitu yang saya sampai hari ini. Dan saya belum pernah menyentuhkan saya gitu. Saya almarhum dan sama kakaknya juga mungkin satu sifat ya. Itu punya yang paling berkesan. Terus yang kedua juga ya ramah tamahannya, makanya saya juga apresiatif sama NFC masih ngobrol rakalan sama Adide. Terus kita ngobrol tentang istilahnya untuk ya semacam pendataan lah, seberapa banyak fans, terus apa saja sih yang bisa fans lakukan gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar komunitas atau kumpulan hanya sekedar nongkrong saja. Ya akhirnya saya ngobrol dengan Kang Alan dan Kang Dede, dan akhirnya inilah kehadiran report ini. Proyeknya banyak, tapi yang sedang difokuskan itu pendanaan ulang untuk para member seluruh Indonesia dan internasional ya. Jadi kita pengen tahu nih berapa banyak yang benar-benar fans. Ada yang benar fans sejati, ada yang mungkin kalau sekarang fans milenial. Jadi saya coba bikin untuk pendataan yang lebih real, sejauh mana mereka ngefans sama sosok almarhumah Nika Dila ini.
jadi wadah para fans tentang banyak seni ya, nanti kreativitasnya apa gitu, kita coba wadahi dan mungkin bisa jadi sebuah inilah ya, istilahnya bisa ditampilkan lah gitu. Jadi kan banyak fans yang contoh yang saya iniin banyak kayak yang jago desain, terus digitalnya banyak, nah itu perlu kita rekrut ya, buat